Lihat langit, biru warnanya, birunya laut, sungguh serupa. Usai sudah bagian 2, mari lanjut bagian 3. Pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan, kita akan melanjutkan pembahasan mutual holding. Kita akan membahas mengenai saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan menggunakan metode konvensional untuk tahun yang pertama. Ya. Menurut metode konvensional, pembelian saham P oleh S dianggap sebagai constructive retirement saham P dan investment in S. Ya, awal tahun 2015, P membeli 90% saham S senilai 270.000 dolar. Saat itu capital stock S 200.000 dolar dan retained earning-nya 100.000 dolar. Maka ya total equity S adalah 300.000. Kemudian dibeli 90%-nya berarti yang dibeli nilainya 270.000. Nilai bukunya 270.000 yang dibeli dengan harga juga 270.000. Maka tidak ada selisih nilai investasi ya, dengan nilai buku S. Kemudian di tanggal 5 Januari 2015, S membeli 10% saham P senilai 70.000 dolar. Nah, saat itu capital stock-nya P 500.000 dan retain earnings-nya 200.000, total equity-nya P 700.000. 10%-nya adalah 70.000 ya, dibeli dengan harga yang sama, berarti tidak ada ekses. Nah, tidak ada kelebihan nilai investasi di atas nilai buku P. Maka kemudian pencatatan oleh P bagaimana ya? Pencatatan oleh P ya, ini adalah dengan mendebit ya, dengan mengurangi equity-nya ya, karena dianggap sebagai constructive retirement ya. Maka equity-nya dikurangi di debit, capital stock debit 50.000, retained earnings debit 20.000, kemudian dikreditkan ke investment in S 70.000. Ini karena transaksi pembelian saham P oleh S dianggap sebagai ya, constructive retirement. Saham saham P dan juga ekuitas P dan juga investment in S ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan menghitung NCIS ya. Tahun 2015 P dan S mendapatkan net income P 50.000, S 30.000. Kemudian tidak membagikan dividen, maka menghitung NCI-nya menggunakan formula ya, yang kalian sudah pernah mengenalnya di akuntansi biaya 2, ya, akuntansi biaya ya, akuntansi biaya 1 ya, yaitu ketika mengalokasikan ya, overhead ya, biaya-biaya departemen jasa kepada departemen produksi ya. Ada 3 metode. Salah satunya adalah menggunakan metode matematika ya. Menggunakan metode matematika ya, seperti ini ya. Nah, earnings-nya P ya, earnings-nya P itu berapa totalnya? Totalnya itu adalah earnings-nya P sendiri 50.000 ya, ditambah dengan bagian dari S ya, bagian dari earnings-nya S ya. P kan memiliki 90% saham S, berarti P berhak atas 0,9 dari earnings-nya S ya. Sehingga ya total earnings-nya P adalah 50.000 ditambah 0,9 S. Kemudian S ya, earnings totalnya adalah ya 30.000, earnings-nya S sendiri ditambah dengan bagian dari P adalah 10%-nya, 0,1 P ya, 0,1 dikalikan dengan earnings-nya, earnings P yang keseluruhan ya. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kemudian kita selesaikan menggunakan ilmu matematika yang sudah kalian pelajari dulu ya.
P ya, persamaan pertama P sama dengan 50.000 ditambah 0,9 S ya, 0,9 S-nya kita substitusi dengan persamaan kedua ya. S itu adalah 30.000 ditambah 0,1 P. Kemudian ya 0,9 kali 30.000 adalah 27.000 ditambah dengan 50.000 mendapatkan 77.000. Ditambah dengan 0,9 kali 0,1 P adalah 0,0.09 P. Ini penggunaan titik komanya ini menggunakan apa? Amerika ini ya. Karena ini dalam dolar ya, sehingga kalau ya, ribuan pakai koma ya, kalau pecahannya di sini pakai titik ya. Ini pakai Amerika ya, pencatat pembukuannya. Kemudian sehingga mendapatkan ya P sama dengan 77.000 tambah 0,09 P, berarti 0,09 P kita geser ke sini ya, menjadi pengurang ya. P dikurang 0,09 P adalah 9,1 ya. 9,1 P sama dengan 77.000, sehingga P-nya 77.000 dibagi 0,91 mendapatkan angka 84.615 ya. Kemudian S-nya kita gunakan ya, formula apa, persamaan yang kedua, S sama dengan 30.000 ditambah 0,1 P ditambah 0,1 kali 84.615 ya, yaitu 8.462, sehingga untuk nilai S ya, earning S adalah 38.462. Sehingga ya NCI expense ya, NCI expense-nya adalah ya kan sahamnya S dikuasai oleh P 90% ya, berarti yang tidak dikuasai oleh P 10%. Inilah bagiannya NCI ya. Kepemilikan NCI 10%. Maka NCI expense-nya berapa? Ya dikalikan dengan earnings-nya S ya, yang sudah dihitung tadinya. 38462, sehingga NCI expense S 3.846 ya. Kemudian income from S-nya berapa ya? Income from S-nya menggunakan formulanya adalah ya, 90% ya, dari earningnya S yang keseluruhan dikurangi dengan 10% dari earningsnya P yang keseluruhan. Ya, 90% kali S itu adalah 38.462 mendapatkan 34.616 dikurangi 10% dari P ya, 10% dari P adalah ini 84.615, 10%-nya 8.462 mendapatkan income from S 26.154 ya. Atau ya income from S bisa dihitung menggunakan cara yang kedua, yaitu dari earningsnya S yang terpisah, yang spiritnya kan 30.000 ya, 30.000 dikurangi dengan NCI. NCI-nya kan sudah dihitung 3.846 ya, mendapatkan nanti sama juga ini 26.154 ya. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan jurnal eliminasi dan penyesuaian dan eliminasinya. Yang pertama adalah income from S ya. Income from S kita debit, kemudian kreditnya adalah investment in S. Nilainya tentunya sama nih ya, 26.154 ya. Ya, perbaiki ya. Kemudian ya, ini yang pertama untuk mengeliminasi income from S dan kenaikan investment in S-nya. Selanjutnya eliminasi akun resiprokal investment in S dengan ekuitas S ya. Ekuitas S-nya kan ada capital stock 200.000,
Kemudian retain earning 100.000 yang awalnya posisi di awal tahun. Kemudian kreditnya yang 90% ya ke investment in S 270.000, NCI beginning 30.000. Kemudian memunculkan NCI expand, debit NCI expand ya 3.846, kreditnya NCI ending. Nah, kemudian yang baru adalah ya eliminasi untuk investment in P ya. Investment in P kan dicatatnya oleh S ya. S kan membeli saham P, maka di pembukuan S ada investment in P 70.000. Ini kita eliminasi ya. Kita kredit debitnya ke investment in S ya. Selanjutnya kita akan melihat ke kertas kerja konsolidasinya ya. Kita lihat yang ada penyesuaian dan eliminasi. Yang pertama income from S ya. Ini di debit ya menjadi 0, kemudian NCI expand dimunculkan. Selanjutnya yang investment in S ya, investment in S itu ya angkanya dapat dari mana nih? 226.154 ya. Ini di perhitungannya adalah investment in S ya, awalnya ya cost of investmentnya, harga belinya kan 270.000 ya, kemudian ditambah dengan income from S ya, nilainya 26.154 dikurangi dengan yang konstruktif retirementnya ya, konstruktif retirementnya ya yang nilainya sebesar nilai investment in P ya 70.000 ya, sehingga mendapatkan 226.154 ya. Kemudian ini eliminasi untuk investment in S yang pertama adalah dari income from S yang pertama, yang kedua adalah yang dari eliminasi ekuitas S, kemudian yang satu lagi adalah eliminasi atas saham yang dibeli saham P yang dibeli oleh S ya sebesar 70.000 ya. Kemudian sehingga menjadi 0 ya. Kemudian untuk akun investment in P ini tentunya muncul di pembukuan S ya 70.000 ini di eliminasi ya menjadi 0, kemudian NCI beginning, NCI ending, totalnya 33.846 ya. Ya, demikian ya untuk metode konvensional tahun pertama ya. Saham P, saham induk dimiliki oleh saham anak menggunakan metode konvensional di tahun yang pertama ya tanpa ada dividen ya. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.